Selamat pagi teman-teman. Sudah lama saya tidak mereview dan menawarkan unit mobil, tapi bukan berarti saya tidak ada aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan tetap ada, cuma memang selama ini yang terjadi, mobil baru diambil, tapi besoknya belum sempat saya review, itu sudah dibeli oleh orang gitu ya. Jadi memang tidak sempat saya review. Ada beberapa mobil seperti ini, Harrier, kemudian ada juga Brio seperti ini, dan juga masih banyak lagi itu yang nggak sempat saya review. Cuma sempat saya foto untuk dokumentasi, tapi memang ya itu tadi, baru dapat kemudian esoknya sudah diambil. Oke, sekarang saya menawarkan salah satu mobil yang sempat laris manis di era tahun 2000-an. Mobil apa itu? Yuk kita lihat. Toyota Soluna. Ini versi faceliftnya tahun 2003. Untuk menandai itu versi facelift, oh ya, ini adalah Soluna generasi kedua ya teman-teman ya, yang sudah facelift tadi saya bilang. Ciri khasnya, untuk headlampnya itu dia kristal multi projector, kemudian untuk lampu sennya juga berwarna putih. Lalu untuk grillnya ini sudah memiliki action chrome dengan bilah yang lebih banyak dibanding dengan versi sebelum facelift, dimana grillnya ini senada dengan warna bodinya. Kemudian untuk sebelum facelift itu dengan lampu utamanya ini adalah memakai mika buram ya, sedangkan ini sudah kristal. Untuk pajaknya sendiri ini baru mati di bulan Juni 2020 ini ya, dan nanti si pembeli ini terima panjang, jadi pajaknya hidup sampai Juni 2021. Untuk Toyota Soluna ini basisnya dia adalah Toyota Tercel generasi kelima. Masuk ke Indonesia awalnya rencananya itu tahun 97 ya teman-teman. Tapi kemudian di Indonesia itu ada gejolak krisis moneter saat itu, hingga kemudian masuk di tahun 2000 itu generasi pertama, dan mengalami facelift itu di tahun 2001. Dan ini adalah Soluna edisi terakhir. Oke, sekarang kita menuju ke ruang mesinnya. Ruang mesin dari Toyota Soluna. Kapasitas mesinnya ini 1500 cc dengan tenaga maksimum itu 93 horsepower dan torsi maksimumnya itu 124 Nm. Belum ada covernya ya. Masih polos, kemudian ruang mesin juga sudah dicat warna hitam warna bodinya. Ini 4 silinder 16 katup DOHC ya teman-teman ya. Mobil ini terbilang ringan dengan cc mesin yang besar, sehingga untuk akselerasi ini saya bilang cukup baik, dan konsumsi bensinnya ini lumayan irit. Bahkan bisa dibilang irit ya, karena dia bisa, kalau kondisi mesin sehat ini dia bisa mencapai 1:12 loh. Hemat gitu loh untuk pemakaian sehari-hari, dan perawatannya juga mudah. Prepat tersedia di mana-mana. Jadi memang ini saya bilang mobil yang worth it lah untuk dipakai harian. Dari sisi penampilan juga masih terbilang masuk ya, belum terlihat kuno sama sekali, dan harganya juga terjangkau. Oh ya, mobil-mobil tua seperti ini era-era tahun 2000-an dan 2000 ke bawah itu terkenal dengan suspensinya yang empuk dan lembut ya, serta ground clearance-nya tinggi dibanding mobil-mobil sekarang untuk sedannya. Jadi kita nggak perlu khawatir gesrot atau terantuk lah di bagian bempernya. Ini adalah penampakan dari
sisi sebelah kanannya. Untuk rem depan dia menggunakan cakram, sedangkan yang belakang itu tromol. Ada body kit di samping ini, kemudian handle pintu sewarna bodinya. Ini velgnya sudah dirubah menggunakan ring 15 ya teman-teman ya, replikanya NK. Ban masih cukup tebal, cuma ada sedikit minus di sini, agak keriting bodinya, tapi ini masih kaleng. Ini juga masih kaleng, masih kaleng juga ya teman-teman ya. Ini juga ada sedikit cacat catnya. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah kiri. Ini adalah penampakan dari sisi sebelah kirinya. Sama dengan sisi sebelah kanan, cuma kalau di sisi sebelah kiri itu ada tangki bensinnya. Ini kondisi bodi kaleng ya, kaleng juga, semuanya kaleng ya teman-teman ya. Ada sedikit baret-baret karena pemakaian normal untuk kondisi mobil tahun 2003, sudah 17 tahun. Ini adalah penampakan dari belakang Toyota Soluna-nya. Untuk versi facelift-nya yang paling kentara itu adalah penambahan lampu mundur seperti ini. Kemudian lampu sennya ini sudah berbentuk oval ya teman-teman ya. Untuk mobil yang saya tawarkan ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kemudian di kaca belakangnya ada defogger. Oke, ruang bagasi dari Soluna cukup luas. Tuh, lihat, silakan diamati untuk tulangannya sendiri. Untuk bagasinya ini belum ada covernya ya teman-teman ya, masih terbuka seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita berada di dalam kabin dari si Soluna. Kabinnya seperti ini. Ini masih fabric asli ya, bawaannya masih orsinil. Dashboardnya simple dan seperti mobil-mobil tahun 2000-an ke bawah atau ya mobil-mobil tua itu dashboardnya seperti ini, masih bisa menyimpan atau menaruh barang-barang tanpa harus tergelincir ke bawah. Itu ciri khasnya. Kemudian ini ada grill AC-nya juga masih utuh semua. Setirnya ini 3 palang ya, atau 3 spoke seperti ini, seperti Kijang Kapsu. Untuk tombol pengaturan AC-nya juga masih sederhana, hanya untuk menyalakan putaran kipasnya, kemudian suhu untuk sirkulasi udara, tanpa ada untuk mengatur arah anginnya ke arah mana. Untuk perubahan kita hanya ini ya, merubah head unitnya menjadi double din
plus juga kamera mundur. Lalu di bawah itu ada lighternya. Transmisi manual 5 percepatan. Untuk plafonnya sendiri masih utuh teman-teman, tuh lihat tuh, masih bawaan aslinya. Sampai interior belakang masih utuh. Semuanya masih utuh ya teman-teman ya. Jadi memang ini mobil yang bisa dibilang kondisinya masih sangat bagus. Oh, untuk trimnya sendiri ini semi soft touch nih sudah malahan ya. Nah, yang membedakan dia dengan tipe XLI itu ya ini tadi, ada power window, ada central lock, electric mirror. Nah, itu yang membedakan. Plus pada tipe XLI dia hanya bertransmisi manual, tidak ada yang matic. Nah, sekarang adalah saat yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian ya. Berapa sih saya mau lepas mobil ini? Jadi, ini adalah Soluna tahun 2003, tipenya GLI, transmisinya manual 5 percepatan. Kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Orsinil, nil tuh interiornya. Nggak ada yang cacat. Semuanya masih bawaan standar dari pabrikannya. Saya akui sangat jarang saya menemukan Soluna dengan kondisi seperti ini. Biasanya itu interiornya sudah dimodif macam-macam yang, maaf tapi bisa saya bilang norak gitu ya. Saya lebih suka mobil originalan seperti ini, apalagi kok itu tahun tua gitu. Tuh, setirnya semua masih orisinil. Jadi dengan harga ini mobil saya jual dengan harga 46 juta. Terima pajak panjang hingga Juni 2021. Bisa nego nggak? Tentu bisa, tapi sedikit. Atau mungkin teman-teman ingin urus pajaknya sendiri. Bisa, itu negonya bisa sedikit lebih banyak ya. Apabila teman-teman berminat, bisa hubungi nomor saya yang ada di layar. Bisa lewat WA, SMS, ataupun telepon. Dan apabila teman-teman juga ingin dicarikan mobil yang lainnya, bisa juga menghubungi saya di nomor yang ini. Tapi mohon bersabar karena memang kondisinya tidak memungkinkan saya untuk bisa hunting mobil kapanpun ya. Jadi memang butuh waktu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Silahkan di like dan subscribe, jangan lupa. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.